Kalau anak lajang songketnya di atas lutut, kalau yang sudah menikah songketnya di bawah lutut. Kenapa beda? Karena anak lajang nanti kalau ada yang mengganggu mudah dia membuka silat, pendek songketnya. Makanya kalau suami ibu nanti pergi undangan songketnya di atas lutut, waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengaji dia hebat, bersilat dia jago, kehormatan dia jaga. Dari mana? Berangkat dari surau dan musolla, lambat laut. Dulu guru-guru mengaji, sawahnya lebar, kebun kelapanya luas, tak dia pentingkan kehidupan ini, mengajar dia dari maghrib ke isya. Sekarang kebun kelapa mulai rontok, padi-padi tak tumbuh, bahkan kebun sawah pun berubah menjadi lapangan golf. Kehidupan menjadi sulit, maka orang berharap dari insentif PNS, maka profesi ini semakin ditinggalkan. Rupanya ada satu kabupaten di Indonesia ini yang mengkhususkan dana APBD-nya untuk guru mengaji, untuk imam, untuk bilal, untuk khatib, untuk penyelenggara jenazah, untuk guru dari maghrib ke isya, untuk guru MDA. Guru MDA digaji masyarakat, iuran 300.000 sebulan, gajian 3 bulan sekali, itu pun disunat masal. Mau makan apa guru-guru mengaji kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya begitu sampai ke atas pentas tadi tidak langsung duduk karena takut salah tempat duduk. Sakitnya tak seberapa, malunya luar biasa. Apalagi kalau sampai direkam kan, viral kemana-mana, keluar berita Ustadz salah tempat duduk. Pertama saya lihat ada tulisan-tulisan, mau saya duduk di sana tak jadi. Kenapa? Istri Kapolda, istri Kapolres. Mau duduk lagi tak jadi. Kenapa? Ibu Kajari. Mau duduk lagi tak jadi. Kenapa? Istri Bapak Bupati. Banyak. Setelah itu barulah nampak ada satu tulisan Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah. Yang terbayang di kepala saya, andai nanti kita mati di akhirat, dicari-cari tempat, tak ada tempat kita. Di dunia saja lama baru dapat, di akhirat cari-cari tempat tak ada. Oleh sempat, maka kalau ada waktu kesempatan diberikan Allah hidup di dunia ini, tugas yang perlu kita lakukan sekarang adalah booking tempat. Booking tempat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana cara membooking tempat di akhirat nanti? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, dia sudah membangun satu istana di dalam surga. Siapa yang dulu membangun masjid cantik indah itu? Ustadz Somad, jamaah tadi jam 3 subuh sudah ada yang datang ke sana. Bayangkan itu. Siapa yang membangun masjid itu, maka mengalir pahala kepada dia. Dan siapa yang iktikaf subuh tadi sampai hari ini, sampai selesai tausiah ini, bernilai jihad fi sabilillah. Man kharaja, siapa yang keluar rumah fi talabil ilmi, dengan niat menuntut ilmu, tak ada niat lain, wa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka dari jam 3 subuh tadi solat subuh sampai pagi, sampai menjelang siang, sampai hari ini, sampai detik ini, pahala jihad mengalir kepada dia. Dan nanti di akhirat masuk ke dalam surga melalui babul jihad, yaitu pintu jihad. Mudah-mudahan yang cepat datang tadi begitulah bagi mereka, insyaallah. Amin. Yang lambat datang pun masuk juga, cuman ya agak lambat lah sedikit.
Yang lambat datang itu kan Ustaz Somad. Oh iya betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Bupati tidak mau memberikan kata sambutan di depan. Mengapa? Mengapa beliau tak tegak di sini? Padahal beliau pemimpin yang dipilih secara demokrasi. Bapak Ibu semua mencoblos gambar beliau dulu kan? 2 kali cucu. Tapi beliau tidak mau di depan ini. Kenapa? Beliau tidak mau membelakangi tuan-tuan guru, alim-alim ulama yang ada di belakang. Beliau sedang mengajarkan kepada anak-anak di Kabupaten Batanghari. Orang tuanya sudah berakhlak, tapi kepada anak-anak yang belum tahu tata krama sopan santun, tengok, tak mau beliau tegak di depan karena di belakang ada orang-orang tua. Jadi kalau begitu Ustaz Somad ini tak sopan. Kenapa dia membelakangi mereka? Perhatikan, bagi yang tak memperhatikan, tengok rekaman nanti kamera diulang. Sebelum maju ke depan tadi, saya sudah minta maaf duluan. Ketika saya angkat tangan, mereka semuanya mengangguk. Itu artinya togaklah Ustaz. Berdirilah Pak Ustaz. Maka saya berani. Begitu cara Bapak nanti untuk minta persetujuan Ibu. Angkat tangan gini. Asal Ibu sudah mengangguk, jalanlah. Maksudnya mau keluar kota. Bapak ini macam-macam aja pikirnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang hidup ini, harta yang banyak dilupakan orang, kekuasaan yang tinggi tak diingat orang, tapi budi baik akhlak, budi pekerti sopan santun, itulah yang akan dikenang sepanjang zaman. Nanti sampai masanya entah di mana-mana saya ceramah, ditanya oleh cucu saya, Tuk Somad, selama Atuk berceramah di mana paling berkesan? Ada dulu pernah aku berceramah, tak ingat nama tempat itu, tapi waktu itu bupati tak mau maju ke depan. Rupanya dia sedang mengajarkan kepada warganya, kepada masyarakatnya. Begitulah tata krama sopan santun budi bahasa. Lalu kemudian di samping beliau hadir semuanya menyambut saya tadi di kediaman. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua DPRD, Ibu Kajari, ibu-ibu, banyak entah ibu-ibu apa namanya, saking banyaknya. Bapak-bapak, tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Apa kata pepatah pantun Pak Bupati tadi saya tak ingat, tapi yang dapat saya tangkap, takkan mungkin mengapung satu rakit kalau hanya satu batang buluh bambu saja. Itu makna yang dalam. Rakit itu terdiri dari beberapa buluh. Tahu buluh? Buluh, bukan bulu kaki. Bambu. Takkan mungkin rakit kalau hanya satu saja, mestilah banyak. Begitu beliau menggambarkan acara kita hari ini. Ustadz yang selama ini kita tunggu, kita rindu, kata beliau, tak mungkin tabligh akbar ini bisa terwujud kalau hanya beliau sendiri saja. Tapi ada ramai susunan panitia, tapi mereka tidak dipanggil, tidak disebutkan. Nama mereka tak ada disebut. Yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang terhormat Bapak Kapolres, yang terhormat Bapak Dandim, yang terhormat Ibu Kajari, yang terhormat Bapak-bapak PN, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, yang terhormat alim ulama. Tidak ada disebut. Yang terhormat yang masang tenda, yang terhormat yang masang kamera. Sudah sering saya pengajian, biasanya tiang kamera kecil-kecil aja. Ini sampai sebesar tiang listrik. Masya Allah. Ini semua yang berkontribusi dalam acara ini, mereka mendapatkan pahala sesuai dengan innamal a'malu binniyat, dengan niat masing-masing. Anak-anak dibawa, ibu-ibu menggendong anak-anak. Untuk apa anak-anak dibawa? Kenapa tak ditinggalkan saja di rumah? Nanti setelah dewasa mereka ingat, dulu aku pernah diajak emak, diajak ayah ke pengajian, aku pun akan mengajak anak-anakku ke pengajian. Tapi ingat, kalau anak ini dibawa menengok konser Kiong Racun Kucing Garong, nanti anak itu pun ingat, dulu waktu aku kecil diajak ayah, diajak emakku, maka aku pun akan mengajak mereka pula. Hari ini mereka diajak, hari ini mereka masih kecil-kecil, nanti sampai masanya mereka bercerita ke anak-anaknya, nah
di tanah lapang di depan kantor bupati. Di situ dulu kami mengadakan tabligh akbar. Ramai orang datang, ramai. Apa yang disediakan bupati? Minuman gratis, makan nanti siang pun juga ada gratis di rumah masing-masing. Siapa yang datang waktu itu, Mak? Siapa yang datang waktu itu ya? Ada ustaz, namanya Ustaz Sowan. Di mana dia sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi pahala tetap mengalir. Kenapa? Karena yang anak-anak dulu dibawa datang untuk mengajarkan mereka. Begini caranya mendengar pengajian. Untuk apa dipasang besi-besi keliling, dipasang tali? Apakah tidak aman batang hari ini? Aman. Lalu mengapa begitu banyak petugas penjaga? Hanya khawatir saja karena al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu membuat buta dan tuli. Saking terlalu cintanya jamaah, nanti mereka tarik tangan ustaz tu. Udahlah ustaz tu kurus. Maka diantisipasi. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya jangan sampai investor-investor yang menengok acara ini, kita tak jadilah investasi ke Batanghari, sedang ustaz aja tak aman, katanya. Aman, tentram, damai, hati saya tenang selama di sini. Lengkap semuanya, minuman cukup, makanan cukup, lengkap semua. Rebus jagung ada, rebus kacang ada, tak ada kurang satupun. Sopan santun, tata krama, budi bahasa, pantun, semua sudah siap. Apa maknanya? Kebersamaan kita ini tak lain tak bukan mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi, engkau yang kami maksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kami cari ya Allah. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Kalau ada api memercik, pemadam kebakaran sudah siap di belakang. Kalau ada yang sakit, kemah-kemah sudah siap. BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada semua. Siapa yang tidak, siapa yang ragu, siapa yang cemas, itu. Tapi yang dari atas hati-hati juga jatuh ke bawah. Karena kalau jatuh, nanti kalau jatuh kami Pak Ustadz gimana? Di Batanghari, jangankan kalian adik-adik anak-anakku, seorang guru mengaji meninggal dunia diberikan tunjangan 115 juta. Bayangkan, dari mana itu? Dari Batanghari. Tempat lain mati-matilah, pingsan-pingsan lah. Pak Sianu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya di Batanghari tidak dimuliakan guru agama, dimuliakan, meninggal langsung dapat tunjangan 115 juta. Mudah-mudahan orang yang berjasa diberikan Allah balasan pahala. Dulu guru mengaji tak ada dihormati, tak ada dimuliakan, disepelekan saja. Padahal apa kata Nabi? Khairukum, orang yang paling baik di antara kalian. Ramai kita di sini. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Apakah bapak ketua dewan? Apakah bapak polisi? Apakah bapak tentara? Apakah bapak bupati? Siapa di antara kita ini yang paling mulia? Man ta'allamal Quran, siapa yang mengajar Quran dan belajar Quran, mengajarkan Al-Quran, itulah orang paling mulia. Tapi di tempat lain guru mengaji tak dimuliakan, dibiarkan begitu saja. Lahir, besar, mengajar, sakit, batuk, mati. Di sini tidak. Guru mengaji tinggal di kampung-kampung, tidak dapat menembus jauh dari lokasi rumah. Bagaimana mereka mengajar? Disediakan motor. Gajinya dari mana? Diberikan insentif. Dari mana? Honda. Kenapa tak Yamaha Pak Ustaz? Honor daerah. Siapa yang mengeluarkannya? Perda, peraturan daerah. Guru mengaji, imam, bilal, khatib, pimpinan pesantren, guru-guru di pesantren, guru MDA. Begitu cara beramal. Ini sekarang banyak orang salah beramal. Beramal pun salah. Beramalnya sudah benar, caranya salah. Ini namanya apa? Tersesat di jalan yang lurus. Ada orang tersesat di jalan yang lurus. Jalan itu lurus, tapi dia nyasar, ngantuk di situ, masuk paren. Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Bupati kami rajin puasa sunat. Alhamdulillah Pak Camat kami rajin sholat duha. Alhamdulillah Ibu Ketua Dharma Wanita kami rajin sholat witir, rajin baca yasin. Itu bukan amal pejabat. Siapapun bisa membaca Quran, baca yasin, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha. Siapapun bisa melakukan itu. Betul?
Tapi ada suatu amal yang tak bisa dilakukan orang lain, tapi hanya bisa dilakukan oleh para pejabat yang punya kekuasaan. Apa itu? Keluarkan uang negara, uang daerah itu untuk menolong guru-guru mengaji. Kalau Ustaz Somad hanya bisa menyampaikan lewat ceramah, tolonglah guru mengaji, tolonglah guru MDA, tolonglah guru sekolah. Pulang lupa jamaah. Begitu ditanya, apa ceramah Ustaz Somad tadi? Entah, aku pun tak ingat. Tapi ada orang tidak perlu ceramah, tidak perlu kultum, tidak perlu panjang-panjang, cukup dengan tanda tangan. Semua guru mengaji dari maghrib sampai isya kasih insentif, langsung keluar duit. Duit dari mana? APBD, berkah negeri. Mana contohnya? Anak muda ganteng, suara mantap, hafal Quran. Terasa kita tak ada apa-apanya. Dia masih muda, awak udah lapuk. Dia ganteng, awak tidak pula buruk, tapi agak jauh lah. Suara dia mantap, suara kita macam kambing ditarik. Hafal Quran. Ananda, Adinda syukran, dipejamkannya mata, nampak mengalir ayat-ayat Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal, mengalir di kepala. Kita asal pejam, nampak asam pedas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencetak seorang qari yang suara bagus, nahawan jahar kasih karas bayati soba, bisa pula tajwid, idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah bila gunnah, ditambah lagi dengan hafalan. Siapa yang bisa mendidik seperti itu? Guru mengaji. Kita berhutang jasa pada mereka. Mereka tak pernah minta, mereka ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada segenggam kekuasaan dalam tanganmu, pakailah menolong orang-orang yang tetap melanggengkan Islam sampai akhir zaman, insyaallah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang orang bingung mengatasi anak-anak. Mana Ustaz, anak kami ini tak mau lagi mengaji ke surau Pak Ustaz. Dulu Bapak Ibu, masa saya kecil, tinggal di tepi sungai, orang kampung di negeri Melayu, masih rindu jam 6 sore membawa obor, memegang Quran, alif-alif, lari-lari di tepi sungai, pergi ke rumah guru, pergi ke surau, tarik-tarikan kain, melompat-lompat, listrik belum masuk, balik mengaji, kaji tak dapat, bulu hidung hitam, kena api obor masuk ke hidung. Datang emak menyerahkan anak ke guru mengaji. Tuan guru, ini anakku namanya Abdul Somad. Ini minyak lampu sama beras 1 kaleng. Ini alif-alif. Alif di atas alif bawah, i alif depan u, a i u. Alif 2 di atas an, alif 2 di bawah, in alif depan un, an in un. Ibu bapak yang paham berarti udah tua. Anak sekarang tak tahu itu. Anak sekarang tak pakai itu. Dia baca a, bataba, batata, batasa, basaba. Ini anak aku, ini beras 1 kaleng dengan minyak lampu, ini alif-alif, yang paling ujung rotan sebesar ibu jari di bola hompat. Nanti kalau anakku ini nakal, jahat, pukullah dia Ustaz. Saya sangka seremonial, rupanya serius. Balik mak kita, kawan-kawan ribut, dipukul satu-satu buat guru ngaji. 1, 2, 3. Sakit Pak Ustaz? Tidak pola sakit, tapi air kencing itu sikit lagi keluar. Dari maghrib ke isya mengaji, macam suara tawon, macam suara lebah mengaum di dalam ruangan ramai. Sekarang saya masuk kampung keluar kampung, tak lagi ada anak-anak mengaji. Surau mati, musola sepi, sunyi. Di mana mereka? Menonton TV. Di rumah sampai 3 TV. Dulu awalnya TV itu 1 di rumah. Gimana ceritanya TV menjadi 2? Berkelahi antara suami sama istri gara-gara TV. Jatuh tolak 3. Berebutan remote. Laki menonton Real Madrid Barcelona, bini menonton hantu. Itu maka banyak perempuan bentuk hantu kan. Ditonton film hantu. Dari mulai hantu barat Dracula, sampai hantu Cina melompat-lompat, sampai hantu Indonesia yang tak bisa berjalan, suster ngesot.
Itu ditonton. Begitu bola mau masuk ke tiang gawang, hampir gol, datang bini merebut remote. Hantu bang. Akhirnya mau ngamuk laki, ku telak kau, talak 3 hantu. Dibawalah ke pengadilan. Bapak dari pengadilan agama bertanya, Bapak hakim, kenapa sampai kau jatuhkan talak 3? Gara-gara hantu Pak. Gara-gara hantu ni tak nampak gol. Akhirnya kan tidak enak ini. Ternyata kata Bapak pengadilan, karena ini tidak bernurut sunnah, yang jatuh itu cuma 1, maka kalian tetap rujuk lagi. Solusinya bolilah TV 1 lagi. Nah, itulah asal muasal TV itu menjadi 2 di rumah. Akhirnya khusyuklah mereka, laki menonton bola, bini dengan hantunya. Lahir anak pula hendak menengok Upin Ipin. Anak ni penyebab juga. Akhirnya beli. Di rumah itu ramai, tapi ketiga-tiganya ramai dalam kesunyian. Tak lagi ada ayah bertanya, kajimu sudah sampai mana? Tak lagi ada emak bertanya, kau bisa membaca alif bata? Ayah dan ibu tak lagi duduk bersama anak-anak, karena mereka dengan dunianya masing-masing. Ibu makin menjadi hantu, bapak makin menjadi bola, dan anak masih syukur kalau yang ditontonnya Upin Ipin. Ini yang ditonton Superman, Spiderman, Batman, Wonder Woman. Maaf cakap, mereka ini tak sopan. Semua sempaknya di luar. Kita sebagai orang Melayu ini tak sopan kalau pakai celana. Ustaz Somad kalau sampailah maju ke depan, pakai baju kaos masuk ke dalam, nampak lekuk belahan celana, tak sopan. Makanya dikasih batik. Batik dari mana nih? Batik Batanghari. Ustaz Somad di mana-mana ceramah bajunya putih terus. Sampai di komen mereka di Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Ustaz tak ada baju lain ya? Nah, datang Pak Bupati, kasihlah batik. Mantap kan? Bilang aja mantap. Udah lawa hitam, baju hitam. Hitam-hitam setampuk manggis, kalaupun hitam ku pandang manis. Kalau tak kita muji diri, siapa lagi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak sopan, nampak lekuk. Makanya orang Melayu selalu pakai kain yang diikat di pinggang, namanya kain songket. Kain itu panjang, ditutupkan ke pinggang. Beda songket belum nikah sama sudah nikah, tak sama. Kalau anak lajang, songketnya di atas lutut. Kalau yang sudah menikah, songketnya di bawah lutut. Kenapa beda? Karena anak lajang nanti kalau ada yang mengganggu, mudah dia membuka silat, pendek songketnya. Makanya kalau suami ibu nanti pergi undangan, songketnya di atas lutut, waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaji dia hebat, bersilat dia jago, kehormatan dia jaga. Dari mana? Berangkat dari surau dan musolla, lambat laut. Dulu guru-guru mengaji, sawahnya lebar, kebun kelapanya luas, tak dia pentingkan kehidupan ini. Mengajar dia dari maghrib ke isya. Sekarang kebun kelapa mulai rontok, padi-padi tak tumbuh, bahkan kebun sawah pun berubah menjadi lapangan golf. Kehidupan menjadi sulit, maka orang berharap dari insentif PNS, maka profesi ini semakin ditinggalkan. Rupanya ada satu kabupaten di Indonesia ini yang mengkhususkan dana APBD-nya untuk guru mengaji, untuk imam, untuk bilal, untuk khatib, untuk penyelenggara jenazah, untuk guru dari maghrib ke isya, untuk guru MDA. Guru MDA digaji masyarakat, iuran 300.000 sebulan, gajian 3 bulan sekali, itu pun disunat masal. Mau makan apa guru-guru mengaji kita? Akhirnya anak-anak muda kita tidak lagi peduli kepada Al-Quran. Al-Quran ada, tapi hanya sebagai kaligrafi di dinding masjid. Al-Quran ada, hanya diperlombakan di musabaqah tilawatil Quran. Al-Quran ada, hanya sebagai mahar nikah. Aku nikahkan anakku dengan engkau dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tak pernah dibuka sampai mati. Itu masalah sudah terjadi. Jangan sampai Al-Quran menjadi huruf hieroglif. Apa itu huruf hieroglif? Huruf yang ditulis di dinding makam di Mesir kuno. Saya tamat di Mesir, 4 tahun S1, 2 tahun di Maroko.
Saya cuma mau menjelaskan bahwa saya lama di Arab itu. Jangan lupa subscribe, like, and share.